Pak Alex, aduh maaf Pak, saya tadi terlambat kena macet. Mari kita segera membahas hal yang lebih penting daripada kemacetan kota Jakarta ini, yaitu menyejahterakan rakyat Papua. Silakan Pak Alex, Anda silakan, waktu dan tempat kami serahkan ke Anda. Silakan. Siap Bapak, jadi ini tentang ikhtiar menyejahterakan rakyat Papua. Saya berangkat dari pengalaman lebih 20 tahun dengan JDF. Kami pernah berperan membangun rakyat di pedesaan Papua. Sebut saja daerah Lembah Grime, Genyam. Sebut saja Wareroni, Randawaya, Serui. Sebut saja Ransiki, Manokwari, Sorong. Demikian juga Karet di daerah Merauke. Semua komoditi yang bisa dipasarkan, kami berusaha membantu rakyat melalui dorongan produksi dan juga pemasaran, termasuk karet di Merauke. Nah, artinya bahwa wilayah Papua yang sekarang dikenal dengan berbagai banyak provinsi yang dimekarkan, yang sebenarnya tidak dalam perspektif menyejahterakan rakyat, itu mungkin adalah langkah yang secara pemerintahan mungkin tepat. Tetapi secara pengembangan ekonomi rakyat menjadi tidak menjawab masalah pokoknya. Ya, itu berdasarkan pengalaman kami. Kenapa Pak Alex bisa menyebut ini kurang tepat? Silakan. Kurang tepat karena kita sedang berbicara sedang menyejahterakan rakyat Papua. Artinya itu pengembangan ekonomi. Kita tidak berbicara tentang pemerintahan ya, kita sedang berbicara tentang pembangunan ekonomi. Dan kalau kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, maka kita melihat satu wilayah secara utuh, wilayah pengembangan ekonomi. Ini penting. Kenapa? Karena dengan menyebutkan wilayah pengembangan ekonomi, maka seluruh tanah Papua adalah merupakan satu kesatuan zona ekonomi. Ini penting dalam konsep meningkatkan volume. Artinya kalau suatu wilayah utuh, maka volumenya dipastikan lebih besar daripada wilayah yang dibagi-bagi menjadi kecil. Dan itu akan menyebabkan produksinya kecil-kecil di sana-sini. Padahal kita perlu volume yang besar. Dengan volume yang besar, kita harapkan harga itu kompetitif, artinya rendah. Itu maksud daripada kenapa ini dilihat dari segi ekonomi dan dibandingkan dengan pemekaran wilayah secara pemerintahan menjadi tidak match gitu, tidak menjadi match. Tapi oke, ya. Ya, Pak Alex, tadi Anda menyatakan bahwa dengan daerahnya dipecah-pecah menjadi banyak, kemudian itu mengurangi volume dari produksi itu. Ya. Itu masuk di akal. Nah, tetapi kan pembangunan kan mulainya dari kecil dulu, Pak, menjadi besar. Itu namanya pembangunan. Nah, menurut pendapat Pak Alex bagaimana? Tergantung dari segi apa yang kita lihat. Silakan. Kita kalau kita melihat dari segi ekonomi ya, kita bicara mengenai kesejahteraan rakyat. Oke. Artinya bahwa kita bicara mengenai ekonomi. Tidak ada jalan lain selain menyiapkan kebutuhan dasar manusia, termasuk manusia di Papua sini, yaitu makan, minum, tidur, rumah, dan lain sebagainya yang sangat mendasar tersebut. Artinya bahwa untuk mensejahterakan mereka adalah tidak ada cara lain selain membangun ekonomi itu sendiri, di mana bukan kita yang membangun ekonomi bagi mereka, tapi mereka lah sendiri bekerja keras. Ya, setuju. Nah itu Pak, iya, saya setuju sekali ini yang terakhir ini. Maka kalau boleh boleh saya tangkap maknanya adalah
serahkanlah pembangunan ekonomi rakyat Papua agar dilakukan oleh rakyat Papua. Oke. Ya, jadi itu benar sekali. Harus dari rakyat sendiri yang bekerja keras. Tidak ada cerita mereka santai, kemudian mendapat dana dari pemerintah, kemudian bisa melakukan sesuka hati. Tidak. Mereka harus belajar bekerja keras, menghasilkan produksi, dan produksi itu dijual, kita bisa bantu memasarkannya sampai ke luar negeri. Seperti pengalaman kami yang lalu itu. Nah, boleh Pak Alex ceritakan pengalamannya Pak Alex bagaimana waktu itu? Kita bicara komoditi yang paling relevan di Papua menyebar luas secara teknis. Artinya teknis itu iklim, dua kondisi tanah, itu adalah kakao. Ketika kita bicara mengenai kakao, maka itu ada hampir di seluruh wilayah Papua. Karena kondisi iklim dan tanah yang cocok, kecuali daerah selatan Papua. Memang itu walaupun tanamannya tumbuh, tetapi kemungkinan besar secara teknis tidak memenuhi syarat. Karena bijinya yang kempes. Padahal kita perlu biji kakao yang utuh, bulat, dan penting ini di pasaran karena standar internasional harus kita penuhi. Dengar Pak? Dengar, saya dengar. Nah, terus bagaimana? Jadi itu dulu kami cara kerjanya adalah melanjutkan pembelian biji kakao basah dari rakyat setiap hari-hari tertentu pada minggu, setiap minggu, katakanlah hari Rabu, maka orang-orang kami sudah ada di lapangan dengan mobil, dengan timbangan, dengan uang tunai, membeli biji kakao basah yang dibawa oleh petani, mengumpulkannya di tepi jalan di poin-poin yang telah ditentukan. Mobil kami akan berhenti, menimbang, rakyat membawa itu, biji kakao di tepi jalan, kami menimbang, kami bayar tunai. Yang saya istilahkan, setiap titik keringat petani dibayar tunai. Ini penting. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi itu kan dulu Bapak yang melakukan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesalahan fatal dalam step-step perencanaan pembangunan. Contohnya? Itu yang fatal. Contohnya yang paling relevan, kalau saya boleh kilas balik pembangunan di Papua, mungkin tidak banyak orang tahu bahwa di Papua ada sejarah pembangunannya. Silakan. Ketika pemerintah Belanda harus meninggalkan Papua, karena sebenarnya Amerika lah yang membujuk Belanda meninggalkan Papua. Oke. Kalaupun ada sejarah lain adalah tidak begitu tepat. Yang tepat adalah Amerika. Kenapa Amerika? Karena Amerika pemenang Perang Dunia Kedua. Dia punya kuasa waktu itu sebagai polisi dunia. Minta Belanda meninggalkan Papua, batalkan Papua merdeka. Kemudian pemerintah Indonesia masuk. Ketika Belanda meninggalkan Papua, Belanda ingin agar ada dana yang pernah dianggarkan untuk tahun anggaran 1961-62 itu tetap harus dikembalikan kepada Papua. Maka Belanda berusaha melalui PBB agar dana itu bisa masuk ke Papua. Sayangnya pemerintah Indonesia pada saat itu karena trikora mereka meninggalkan PBB. Nah, ketika Pak Soekarno turun dan Pak Harto naik, maka Indonesia sudah kembali menjadi anggota PBB. Pada saat itulah Belanda mendorong dananya lewat PBB, membantu rakyat Papua dengan proyek yang namanya Funds from the United Nations for the Development of West Irian, FUNTUI. Oh, Irian, ya. Proyek FUNTUI 3 tahun. Itu mereka tidak melakukan pembangunan tanpa melakukan yang namanya, ini yang penting Pak, baseline survey. Oke. Baseline survey.
Itu ada halamannya, saya sudah baca bukunya setebal 200-an halaman lebih. Dan kita tidak punya itu sekarang ini. Nah, jadi kalau Bapak tanya mana step-step penting, salah satu yang paling mendasar adalah kita tidak punya baseline survey. Dari mana kita mau membangun kalau kita tidak punya data lapangan? Nah, kenapa kok kita tidak punya data lapangan itu? Saya sebenarnya kalau menjawab ekstrimnya itu, saya sebenarnya ketawa karena itu langkah penting. Langkah penting sekali yang sebenarnya diabaikan oleh orang Indonesia. Nah ya kenapa kok diabaikan? Kan Bapak menyatakan itu penting. Seharusnya kita, nah saya menyebutnya kita sebagai bangsa Indonesia kan memperhatikan itu. Ya, benar. Itu step simpel di seluruh dunia sama. Bapak kemanapun di dunia ini stepnya sama. Satu baseline survey. Berdasarkan baseline survey, kita mendesain yang kalau di Perpres yang terakhir kemarin itu disebutkan sebagai rencana induk. Oh. Rencana induk. Iya. Nah, tapi rencana induk hanya bisa kalau ada baseline survey-nya. Iya, baseline survey. Ya. Kemudian Pak, hal kedua, kita punya rencana induk mungkin ada. Tetapi seperti apa rencana induk itu? Oh, mungkin banyak orang tidak tahu karena pada dasarnya kalau perencanaan jangka panjang, pernyataannya dalam kalimat-kalimat kualitatif. Oh, aduh, ya. Dan sebenarnya kita menjebak diri sendiri ketika kita merumuskan dalam kalimat-kalimat kualitatif. Iya, bukan kuantitatif, ya. Ya, kita perlu kuantitatif. Kenapa? Kan kita harus mengukurnya dari mana. Iya, ukurannya. Tadi kita bergerak ke arah mana, sejauh mana yang kita inginkan. Kenapa sejauh itu? Kenapa angkanya indikator ya, kita sebut indikator. Iya. Nah, sekarang ini saya tidak tahu di rencana induk yang ada di tangan wakil presiden itu seperti apa. Nah, bisa jadi rencana saya ingin lihat karena saya ingin lihat itu seperti apa. Karena bisa saja sama kita menyatakan pernyataan kualitatif tadi, dan itu berbahaya karena kita tidak bisa mengukurnya. Iya. Jadi kalau lanjut Pak. Pak Alex itu latar belakangnya apa kok sampai Pak Alex begitu sadar dan tahu mengenai makna pembangunan yang sebenarnya itu? Pak Alex itu apa latar belakang pendidikan Pak Alex? Oke, kalau melihat latar belakang saya tidak ada apa-apanya Pak. Tapi saya senang belajar Pak. Tapi Bapak kan punya pengalaman. Ya, itu dia. Jadi satu, saya latar belakangnya itu pendidikan guru. Tapi saya tidak mau jadi guru. Nah, kedua, saya punya pengalaman tadi itu, dan di tempat saya bekerja, yang namanya JDF itu kan bekerja sama dengan United Nations Development Program, UNDP. Itu kan di tempat kami itu ahli-ahli dari UNDP itu ada bersama kami sehari-hari. Iya, kami belajar dari mereka. Dan kedua, sebenarnya saya punya pendidikan yang ke Manila yang setara dengan MBA, Master of Business Administration. Iya. Dan itu sebenarnya membuka wawasan saya lebih luas. Saya paham benar bahwa ini keliru. Iya. Selama ini yang kita lakukan. 20 tahun rakyat tetap miskin, bayangkan saja itu Pak. Iya. Nah, begini Pak, sekarang mungkin dalam waktu yang singkat ini, saran Bapak apa untuk memperbaiki ikhtiar menyejahterakan rakyat Papua? Saran Bapak yang konkret apa? Saran saya yang konkret sebenarnya dalam paper saya, mungkin Bapak sudah baca, yaitu membentuk badan otorita pembangunan Papua. Badan Otorita Pembangunan Papua. Benar. Seperti waktu itu Badan Otorita Pembangunan Batam, ya. Betul. Nah, itu yang Bapak sarankan. Ya. Nah, itu kan jelas. Saya aja sekarang mengerti. Oh, oke, Pak. Lah, kenapa kok saran Bapak tidak diwujudkan?
Suara saya tidak cukup kuat dan saya harap lewat Pak Jaya suara saya bisa sampai kepada pusat-pusat itu. Tapi ingat Pak, kita sekarang ini dari Pak Wakil Presiden ada Bapak kalau baca perkembangan terbaru tanggal 21 Oktober 2022 ada keluar Perpres tentang badan yang mirip tetapi dia hanya berfungsi sebagai sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi di bawah Wakil Presiden. Nomornya itu Perpres nomor 121 tahun 2022. Itu mirip dengan badan yang saya usulkan. Mirip. Kenapa kok Bapak sebut mirip? Kenapa kok mirip? Mirip karena badan yang sekarang di bawah Bapak Wakil Presiden tidak punya otoritas penuh. Oh. Ingat Pak, kita punya masalah utama itu di birokrasi. Saya ibaratkan air itu ibarat anggaran uang negara yang mengalir lewat pipa yang bocor. Pipa karatan yang bocor. Itu birokrasi. Pipa karatan yang bocor. Benar. Nah, sekarang pipa karatannya tutup. Airnya tekanannya tambah keras kenapa ada di bawah Wakil Presiden. Nah, semakin tekan, semakin muncratlah kemana-mana. Ya. Airnya nggak nyampe ke ini langganan pada petani atau penduduk. Oke. Nah, dia. Dia makanya disebut mirip karena tidak full powernya. Dia independen dari keluar dari itu. Ya, oke. Ya. Nah, Pak, kan ini sekarang Wakil Presiden diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan dengan sendirinya bertanggung jawab atas pembangunan Papua. Nah, apakah Bapak sudah pernah berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden? Kemarin sebenarnya beliau ada di Timika sini dan saya tidak bisa masuk karena steril. Itu alasannya satu. Kenapa enggak? Kedua, saya mau usul ke Pak Jaya. Kemarin Pak Wakil Presiden ada di Timika dan saya ada di Timika juga. Saya ingin bertemu beliau, sebenarnya bukan beliau, tapi saya ingin ketemu stafnya. Kemarin saya tidak bisa masuk karena steril. Dalam waktu mungkin awal tahun depan saya pengen ke kantornya. Saya akan memberikan sumbangan pikiran ya. Iya. Cara yang kemungkinan berdasarkan pengalaman ada manfaatnya. Iya. Saya mau lihat bagaimana yang tadi disebut rencana induk itu. Supaya kenapa walaupun nanti rencana induk tidak berdasarkan baseline survey, tetapi paling tidak kita mulai dengan sesuatu sambil jalan ya. Saya kemarin juga dengan UGM saya bilang UGM harus pionir membuat baseline survey, jangan diam. Universitas harus menjadi ujung tombak untuk merumuskan langkah-langkah yang secara teoritis itu harus dilakukan. Jangan diam. Kita gagal karena kita diam. Saya harap UGM, mungkin UI bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih melakukan baseline survey itu. Tidak berarti kita harus menunggu. Tidak. Bisa jalan sambil jalan. Karena kita kehilangan waktu kalau menunggu. Jadi Bapak Wakil Presiden sudah boleh memulai rencana induk tadi, tapi itu harus bisa konkret gitu. Modelnya harus kelihatan. Seperti apa modelnya? Saya mau lihat. Tahun depan saya mau ke kantor Wakil Presiden, saya mau lihat modelnya seperti apa. Saya ingin ada indikatornya. Saya ingin ada bukti, sumber-sumber pembuktian kalau kita bicara indikator. Dari waktu ke waktu kelihatan perkembangan progres daripada hasil pembangunan itu sendiri. Itu sebenarnya saya mau kayak Wakil Presiden awal tahun depan. Tapi saya mohon ini bantuan Pak Jaya. Begini Pak Aris, saya kira-kira sudah menangkap intinya, yaitu tahun depan sudah tinggal 1 bulan lagi, Bapak merencanakan akan berjumpa dengan Bapak Wapres. Dan kemudian pada waktu itu Anda akan meminta bahan-bahan yang sifatnya
kuantitatif, jangan kualitatif. Rencana induk, model rencana induk itu yang saya meminta. Ya, model rencana induk yang betul-betul memiliki data-data kuantitatif. Benar. Ya, karena dengan kuantitatif itu Bapak baru bisa mengukur Ya. apakah itu berhasil atau tidak. Benar. Kalau cuma kualitatif seperti maju tak gentar atau apa begitu kan nggak bisa diukur itu ya. Ya, nggak bisa dipegang ya. Oke, nah saya kira hal itu tepat sekali Pak. Nah sekarang saya mau tanya pertanyaan terakhir. Bapak kan dari dulu sudah melakukan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Papua yang dilakukan oleh rakyat Papua. Bapak sudah melakukan, contohnya seperti kakao. Siap. Apakah kakao ini sekarang masih berjalan seperti itu? Tidak seperti itu lagi. Situasi sudah berkembang dan perkembangannya membuat sehingga kita kembali lagi ke soal tadi ya. Kita tidak tahu perkembangan terakhir ini. Yang jelas sudah tidak ada ekspor dari daerah-daerah yang kami lakukan produksi itu. Nggak ada ekspor lagi. Sudah tidak ekspor, sudah tidak. Aduh. Sudah tidak. Ya itu data kuantitatif itu Pak. Iya, itu penting karena kita ukur ini kan kita bicara sejahtera. Iya. Seperti apa sejahtera itu? Iya. Bahwa dia harus punya pekerjaan satu. Orang di desa itu punya pekerjaan dan pekerjaannya di kebun di atas tanahnya sendiri. Ada produknya dan produk itu berorientasi pasar internasional bila perlu. Ada beberapa kriteria yang saya tetapkan sebagai kalau mau membangun seperti apa programnya harus memenuhi kriteria tersebut. Nah, ada 6 kriteria kalau Bapak perkenankan saya lihat lagi. Silakan. Sabar ya Pak. Satu, dia harus berdasarkan potensi daerah. Oke. 2, melibatkan rakyat banyak. Itu penting sekali, rakyat banyak. Oke. 2. 3, pendekatan produk. Oh, pendekatan produk. Oke. Kemudian berorientasi pasar. Oke. Kemudian bersifat sustainability. Berkelanjutan. Oke. Berkelanjutan. Kemudian dananya itu jangan sampai seperti sekarang ini 20 tahun dananya sekitar 300 berapa triliun gitu. Nah, itu habis cuma-cuma tanpa ada buktinya. Aduh. Rakyat tetap miskin itu. Ingat itu. Dan ini sebenarnya secara yang keliru. Yang benar adalah harus ada sebagian dana itu revolving. Dia berputar. Ya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Nah itu contohnya Bapak tadi kan itu kan pipa air yang bocor itu tadi kan. Itu penyebabnya. Nah, bagus sekali. Oke. Itu 6. Masih ada lagi? Ya. Ya, itu sementara seperti itu. 6 ya, tapi itu sudah mencakup segala-galanya. Ya, Pak Alex. Ya. Bagus. Nah, sekarang ini waktu kita masih 10 menit. Tolong Pak Alex, apa yang perlu kita ketahui untuk ikhtiar menyejahterakan rakyat yang belum saya tanyakan, tapi menurut Pak Alex penting kita ketahui. Silakan Pak Alex. Sebenarnya tidak banyak lagi karena sudah mengcover yang tadi kita diskusi itu. Yang penting satu, saya ulangi saja, tahapan step-step dalam perencanaan. Ingat, itu baku di seluruh dunia. Kita dengan kasus Otsus di Papua, kita melompati beberapa tahapan yang tidak kita lakukan. Itulah yang menurut saya kemungkinan besar kita gagal di situ. Karena kita stepnya tidak Jadi Pak Alex menganggap menilai sampai saat ini ikhtiar ini masih gagal. Masih. Buktinya BPS mengeluarkan datanya menyatakan bahwa penduduk Papua dan Papua Barat termiskin seluruh Indonesia. Facts speaks for itself. So what? Kita tidak bisa menyangkal, siapapun tidak bisa menyangkal. Salahnya di mana? Dan kita sebagai orang yang pernah pengalaman, kita tahu salahnya. Tapi kita punya suara terbatas, itu masalahnya. Iya, suaranya tidak didengar. Suaranya tidak didengar. Oke, ya. Baik, nanti insya Allah
tahun depan suara Bapak dan rakyat Papua akan didengar. Siap. Mohon doa restu dari Pak Jaya. Oh, saya sangat simpati kepada rakyat Papua, ya, karena dulu saya tahu benar bahwa Bung Hatta itu sendiri waktu itu sebetulnya menyarankan untuk jangan kita mengambil Papua kalau kita nggak mampu. Ya, di situ. Itu tepat sekali betulnya. Dan kalau kita pikir ya, Papua itu, ya saya pernah ke sana walaupun tidak pernah hidup di sana, tapi saya kagum sekali ya, karena alamnya itu semua ada. Ya, amin. Itu kekayaannya dahsyat sekali. Ya, bahkan kekayaan lautnya pun dahsyat sekali. Ya, saya pernah lihat anak-anak itu di pantai, kalau mancing itu cuma pakai nggak pakai umpan tapi pancingnya dilempar cut. Tahu-tahu ditarik ikannya keluar semua sudah. Gila tuh. Iya. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi kalau mancing itu namanya cigi. Iya. Jadi kalau saya yakin kalau rakyat Papua diberi kesempatan, apalagi didukung untuk membangun negerinya sendiri dengan cara mereka sendiri, itu dahsyat, Pak. Dahsyat itu. Amin. Amin. Ya, Pak Alex, terima kasih. Saya mohon maaf, di samping terlambat tadi, kemudian beberapa kali ada gangguan, tapi ternyata gangguan itu tidak mengganggu kami semua untuk memahami masalah ini. Yang penting memang oke, sampai saat ini kita belum berhasil. Ya. Tetapi di masa depan kita akan berjuang bersama dan membangun Papua oleh rakyat Papua untuk rakyat Papua. Ya, nah itu saya kira akan pada satu saat akan mencapai berhasil. Nah, Pak Alex, kami nggak punya apa-apa, tapi kami nanti akan mengirim ke alamat Bapak satu piagam penghargaan kepada Pak Alex yang telah berkenan untuk menjadi narasumber Jayus Parnong Show dengan tema Ikhtiar Menyejahterakan Rakyat Papua. Tepuk tangan untuk Pak Alex. Terima kasih Bapak. Terima kasih, hormat.